Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Maharani Irawan dengan NIM 24041217355 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial cara pembuatan peta garis pantai dengan menggunakan data USGS dan aplikasi atau software ArcGIS. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas laboratorium SIG, kelautan, pemetaan dan penghindaran jauh dengan asisten laboratorium yaitu Kak Zaza Azahra, saya dari kelompok 6, sesi Jumat pukul 13.30 hingga 15.30. Pertama-tama, kita download data USGS-nya dulu. Kita cari di Chrome. Website-nya itu adalah Earth Explorer. Earth Explorer ini. Kita cari di Chrome. Dia akan tampilannya yang paling atas ya teman-teman. Yang ada USGS, ada GOV-nya, ada USGS Earth Explorer. Kita klik. Nanti tampilan websitenya akan seperti ini ya teman-teman. Ini kalian bisa login dulu. Aku sudah login ya teman-teman. Lalu kita ke search kriteria. Di sini kita pilih yang word features. Kalian di sini bisa ketik nama daerah kalian, tapi kalau aku di sini menggunakan koordinat, jadi add koordinat. Di sini koordinat aku itu ini di daerah Seoul. Latitude-nya itu, longitude-nya ini di daerah S. Lalu tinggal klik add. Kita tunggu. Oke, tampilannya akan seperti ini, tinggal di zoom aja. Ini daerahku, Misamules. Di sini kita ubah yang search from-nya ini. Di sini pakai tanggal dari tahun 2020 di tanggal 9 ke 2025 di tanggal 9. Lalu kita ke dataset, kita ke Landsat-nya, kita pilih Landsat Collection 2 level 1, kita pilih Landsat 8, 9 oli garis miring Telsi 2 L1, kita checklist. Lalu kita klik result, kita tunggu. Nah, ini kalian tinggal pilih aja mau pakai data yang mana. Aku jadi pakai data yang paling atas untuk 2025-nya. Ya, nah, kalian bisa upayakan daerahnya itu tidak berawan, terutama daerah yang mau kalian buat petanya. Lalu kita klik tanda yang ini, yang download option. Lalu kita ke product option, kita download yang band 4, 5, dan 6. Tinggal klik aja yang ini. Ya, nanti akan terdownload. Aku udah download yang teman-teman. Begitu juga dengan yang 2019, kita kelasnya. Lalu kalian pilih aja data yang tidak berawan ya teman-teman. Nanti akan otomatis terdownload di sini dan dalam bentuk foto dia ya asalnya. Lalu kita ke file, nanti dia akan terunduh di unduhan. Lalu kalian bikin aja file folder baru untuk data ini, buat gabungin dua file tadi ya. Seperti ini ya teman-teman. Itu sudah aku satuin jadi satu file-filenya. Nah, setelah itu kita tinggal buka ArcGIS saja. Kita buka ArcGIS. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita ini capsulkan aja. Lalu kita ke layers, klik kanan, add data. Kita pilih, karena di sini aku udah simpan di folder tadi, jadi aku pilih yang 2020, lalu blok semua band, lalu kita add. Nanti tampilannya akan hitam seperti ini. Lalu kita klik layers lagi, kita add data, lalu kita pilih pulau 2025.
kita blok semuanya dan kita blok semua band dan kita add. Nanti datanya akan jadi seperti ini. Lalu kita ke Arts Toolbox. Nah, setelah itu kita ke Data Management Tools, lalu kita ke Raster, lalu kita ke Raster Processing, lalu ke Composite Band, lalu kita pindahkan band 2020 yang dari band 4, 5, dan 6. Semua band yang ada di 2020 kita tambahkan ke input raster. Setelah itu kita ke import names, lalu ke output coordinate. Nah, lalu kita pilih yang same as display. Nah, buat teman-teman, nanti kita akan ada ke UTM zone. Kalian ingat ya UTM zone kalian. Kalau aku di sini UTM zone aku adalah 51N. Lalu aku ini klik OK. Lalu kita klik OK. Lalu jika udah ada tampilan seperti ini, tandanya 2020 sudah kita RGB-kan. Lalu kita lakukan hal yang sama di 2025. Setelah Composite Blend atau RGB 2025 sudah keluar, ini Arts Toolbox-nya kita close-kan. Nanti tampilan pada petanya akan jadi berwarna yang dari yang gelap, jadi akan ada warnanya. Ini saya zoom bagian daerah saya. Nah, setelah itu kita ke katalog, lalu klik kanan pada folder mana saja. Kalau saya di sini folder ini, saya klik kanan, klik new, lalu klik shop file, lalu kita ubah ini namanya jadi Mules 2020. Setelah itu fitur type-nya kita ubah jadi polygon, lalu kita edit dulu agar description-nya ada. Kita ke project coordinate system. Nah, kita ke UTM. Nah, ini UTM yang saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi kalian ingat zonanya kalian itu zona berapa. Lalu ke WGS 1984, lalu klik Northern Hemisphere, lalu pilih WGS 4 UTM zone kalian. Kalau aku zona kita adalah 51M. Ini tinggal kita OK. Lalu kita OK. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk Pulau Mules 2025 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita uncheck list yang 2025 dan juga RGB 2025. Lalu kita klik editor, start editing. Lalu kita ke create features, ke Pulau Mules 2020 dan pilih yang polygon. Setelah itu ini tinggal kita lakukan seperti ini aja ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah di ujung ini klik 2 kali. Setelah itu kita klik editor, stop editing, dan klik yes. Setelah itu kita uncheck aja yang RGB-nya. Nah, setelah membuat seperti itu kita klik search, lalu kita ketik polygon to line. Nah, kita pilih yang paling atas. Untuk input features-nya kita pilih yang 2020 dulu, lalu ke import names, ke output coordinate, lalu yang ini kita buat same as display, lalu kita klik OK dan OK. Nanti akan muncul tampilan pada Pulau Mules yang ada tulisan polygon to line-nya. Lalu lakukan hal yang sama untuk 2025. Nah, setelah itu kita ke search lagi, kita ketik buffer. Yang paling atas ini kita klik. Nah, untuk buffer itu kita pilih polygon to line yang tahun terlama, jadi yang 2020. Lalu untuk linear unitnya kita buat jadi 25. Lalu kita ke import names, lalu ke output coordinate. Ini kita ubah lagi same as display, lalu kita klik OK. Kita ubah namanya ini menjadi
buffer line. Lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul buffer line-nya, kita perbesar untuk melihat buffer line-nya ya teman-teman. Nah, buffer line-nya itu yang ini ya teman-teman, yang ada warna orange-nya ini. Nah, setelah itu kita search lagi polygon tool-nya. Kita klik yang hapus lagi. Lalu untuk input features-nya, di sini kita pakai yang buffer line. Lalu kita klik environment, output koordinatnya lagi, jadi same as display, dan klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke katalog. Lalu kita klik lagi di tempat kita pembuatan formulas ini, tadi kita klik kanan lagi, klik new, kita ke personal geodatabase. Lalu ini kita ubah jadi dsas.mdb, lalu kita klik enter. Setelah itu kita klik di dsas.mdb ini, kita klik kanan, kita ke new, lalu kita ke feature class. Ini kita buat baseline, polygon features-nya diubah jadi line features, lalu klik enter. Setelah itu ini kita ubah jadi zona UMTM kita, klik enter, dan enter. Setelah itu kita klik lagi DSAS ini, klik kanan, new, feature class. Ini kita buat shoreline. Ini polygon features-nya kita ubah jadi line features, lalu klik enter. Ini kita buat sesuai UTM zone kita, lalu klik enter, dan enter. Maka nanti di layers akan ada shoreline dan baseline. Setelah itu kita mau bikin buat baseline-nya. Jadi kita centang yang buffer line, polygon tool line-nya. Oh, buffer line ini enggak. Shoreline juga kita centang. Nah, setelah itu kita klik editor, start editing. Klik yang baseline, klik OK. Setelah itu kita klik garis yang paling luar yang ini. Lalu klik kanan, klik copy, klik kanan lagi, lalu kita paste. Ini kita ubah jadi baseline-nya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita stop editing dan kita simpan. Lalu kita ke shoreline. Kita centang baseline, buffer line, tapi kita centang yang polygon tool-nya. Yang 2020 dulu ya kita centang. Lalu kita ke editor, start editing, kita pilih yang shoreline, klik OK. Lalu kita pilih garis yang ini, klik kanan juga, copy, klik kanan, paste. Setelah itu kita ke shoreline, kita klik OK. Lalu kita klik stop editing dan klik yes. Nah, kita lakukan juga untuk yang polygon tool line 2025. Lalu kita ke atribut automotor. Lalu ini kita pilih yang shoreline, ini centang semuanya, lalu add files, ya, oke. Baseline gitu juga. Kita pilih semuanya, add file, ya, dan nah, setelah itu kita ke editor, start editing, lalu kita mau ke shoreline, klik OK, klik shoreline bagian kanan, lalu open attribute table. Nah, kita ubah tanggalnya ini sesuai dengan tanggal datanya ya teman-teman. Garis miring tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Dimulai dari tahun yang paling lama dulu ya teman-teman. Lakukan juga di tahun yang sekarang. Setelah itu di DSAS underscore unisinya kita ubah jadi 1, yang ini jadi 2. Lalu kita editor, stop editing, dan lalu kita klik yes. Lalu lakukan hal yang sama untuk baseline. Kita start editing, klik baseline, oke. Lalu klik baseline kanan, open attribute table. Setelah itu di DSAS ID-nya kita buat 1, dan di DSAS grupnya kita buat 1 juga. Setelah itu klik editor, stop editing, dan kita klik yes. Lalu kita close. Lalu setelah itu kita ke default methods. Ini set default methods. Baseline, ini kita pilih yang baseline ID file, ini pilih yang DSAS ID, yang ini yang group, yang ini yang search. Di sini aku checklist aja dulu. Lalu ini kita pilih yang offshore. Lalu ke shoreline juga lakukan hal yang sama, pilih yang shoreline, yang DSAS date,
lalu yang DSAS UNSI, lalu ke metadata setting ini kalian ubah sesuai dengan ini. Originator ini buat nama teman-teman, lalu untuk abstract buat shoreline, purpose education, lalu di contact information, organization, Unri, person Naila, nama teman-teman, address, city, state, zip, phone, email, dan lain-lainnya. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu ini juga satu hal yang cukup tricky ya, karena aku udah berkali-kali ngulang ya teman-teman. Kita klik yang cast transact, kita klik OK. Semoga yang ini aku nggak ngulang ya teman-teman, nggak error, karena aku di sini tuh sering error. Aku juga nggak paham kenapa. Ini buat namanya itu transact. Aku buatnya di sini transact Pulau Mules seperti ini. Lalu untuk from baseline itu 100, transact passingnya 15. Lalu untuk smoothing distance 450. Tapi di sini aku mau coba 190. Lalu klik OK, kita tunggu. Nah, setelah di sini 100% akan ada tampilan seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul transact-nya ya, teman-teman. Dia akan tampilannya seperti ini setelah muncul transact. Nah, lalu setelah itu calculate rates. Di sini kita pilih yang point change, yang EPR endpoint rate. Lalu ini kita tinggal klik calculate aja, lalu ditunggu. Lalu setelah ini setelah ini kita tinggal klik X. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini. Nah, setelah transact-nya sudah jadi dan kita sudah memasukkan nilai pada transact ya. Nah, tinggal kita membuat layout untuk peta seperti ini dengan ada legenda, lalu ada peta kecil, lalu ada sumber peta, lalu ada judul, lalu ada peta arah mata angin dan skalanya. Nah, setelah sudah jadi peta yang utuh seperti ini tampilannya, kita tinggal save saja filenya. Kita klik file, lalu kita ke export map. Setelah export map, kita ubah nama filenya sesuai dengan yang kalian mau. Lalu kita tinggal klik simpan. Nah, aku di sini sudah menyimpan filenya. Jadi hasil akhirnya itu akan jadi seperti ini. Jadi peta akhirnya itu bentuknya seperti ini. Sekiranya itu saja yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa pada tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.